Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kita akan menjelajahi sebuah tema yang seringkali menjadi mitos dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kesialan hidup yang terkait dengan rezeki dan benda-benda tertentu yang dianggap pembawa sial jika disimpan di dalam dompet. Sebagai umat muslim, penting bagi kita untuk merenung dan memahami perspektif Islami terkait dengan rezeki dan energi yang mengalir dalam alam semesta ini. Rezeki atau uang bukan sekadar materi, tetapi merupakan bentuk energi yang mengalir di alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep ini mengajarkan kita bahwa kehadiran rezeki tidak hanya ditentukan oleh usaha dan kebijakan kita, tetapi juga berkaitan dengan energi positif yang dipancarkan oleh benda-benda tertentu. Beberapa benda dianggap dapat memancing energi rezeki untuk datang, namun perlu diingat bahwa penggunaannya harus bijak. Jika tidak digunakan dengan penuh kesadaran dan kebijaksanaan, energi positif yang seharusnya membawa berkah dapat menjadi terhambat, bahkan terputus, membawa nasib buruk dan kesialan dalam hidup. Dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah dan berusaha untuk menggunakan harta dengan cara yang benar dan beretika. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, harta yang paling berkah adalah harta yang banyak digunakan untuk berbuat kebajikan. Hadis riwayat Ahmad. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami nilai-nilai Islami dalam mengelola rezeki dan benda-benda yang kita miliki. Dalam video ini, kita akan menjelajahi lebih dalam mengenai mitos-mitos seputar kesialan hidup terkait dengan rezeki dan benda-benda tertentu. Mari kita bersama-sama merenung dan mencari pemahaman yang lebih dalam agar kita dapat mengelola rezeki dengan bijak dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut benda-benda pembawa sial yang seringkali ada di dalam dompet. 1. Uang palsu atau uang mainan. Dalam landasan ajaran Islam, uang bukan semata-mata sekadar benda fisik, tetapi juga mencakup dimensi spiritual dan etika. Dalam prinsip metafisik, dipercaya bahwa uang palsu tidak hanya kehilangan dimensi fisiknya, tetapi juga kehilangan energi positif yang seharusnya terkait dengan rezeki. Penggunaan uang palsu dianggap dapat mengganggu aliran energi positif di dalam dompet, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi rezeki yang kita terima. Sebagai umat Muslim, kita diajarkan untuk menjalani hidup dengan kejujuran dan integritas, termasuk dalam urusan keuangan. Penggunaan uang palsu tidak hanya bertentangan dengan etika Islam, tetapi juga dapat menjadi penghalang bagi aliran berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, prinsip metafisik yang disarankan adalah menggunakan sesuatu yang positif sebagai pemikat energi positif, dan hal ini dapat dicapai melalui kejujuran dan ketulusan dalam setiap transaksi keuangan kita. Dengan menjaga kejujuran dalam segala hal, kita tidak hanya memelihara keberkahan rezeki, tetapi juga menanamkan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupan kita. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungan dalam setiap langkah kita. 2. Uang yang sudah robek, kusam, atau kucel. Uang, dalam perspektif Islam, tidak sekadar menjadi alat tukar materi, tetapi juga memuat nilai-nilai simbolis yang mendalam. Uang yang sudah rusak bukan hanya mencerminkan simbol kemakmuran semata, melainkan juga menjadi representasi kesulitan dan usaha keras yang kita lakukan dalam mencari rezeki. Sebagai umat Muslim, kita diajarkan untuk memberikan nilai dan hormat yang tinggi terhadap setiap pecahan uang, bahkan yang telah rusak. Dalam konteks etika Islam, menjaga kehormatan dan kebersihan uang adalah suatu kewajiban. Oleh karena itu, sebaiknya uang yang telah rusak tidak dibiarkan begitu saja. Disarankan untuk segera digunakan kembali atau disimpan di tempat yang terpisah dari dompet kita. Dengan tindakan ini, kita tidak hanya merawat nilai fisik uang, melainkan juga menghargai makna rezeki yang merupakan anugerah dari Allah. Menggunakan kembali uang yang rusak atau menyimpannya secara terpisah menjadi bentuk penghargaan terhadap setiap rezeki yang Allah berikan, sambil tetap bersyukur atas segala nikmat-Nya. Semoga Allah senantiasa memberikan kelancaran dalam setiap aspek hidup kita. 3. Ajimat dengan aura panas dan ganas. Dalam kehidupan sehari-hari, kita kadang-kadang memiliki ajimat yang konon memiliki hodam dengan sifat yang buas.
Dalam ajaran Islam, kita dianjurkan untuk memperhatikan aspek spiritual dan menjauhi hal-hal yang dapat mengganggu aliran energi positif dalam hidup kita, termasuk dalam hal rezeki. Ajimat dengan hodam yang buas sebaiknya tidak disimpan di dalam dompet, tempat di mana kita biasanya menyimpan uang. Hal ini dikarenakan sifat buas hodam dapat memengaruhi aliran energi positif uang, yang seharusnya menjadi berkah dalam rezeki kita. Sebagai langkah pencegahan, lebih baik menyimpan ajimat tersebut di tempat yang terpisah dan aman. Dalam Islam, kita diajarkan untuk menjaga keberkahan dan kelancaran rezeki dengan cara-cara yang halal dan berdasarkan keimanan. Dengan memahami nilai-nilai spiritual dan berhati-hati dalam menggunakan ajimat atau benda bertuah, kita dapat menjaga keseimbangan energi positif dalam hidup kita. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungan dalam setiap langkah kita. 4. Gambar atau foto dengan simbol elemen api. Gambar-gambar yang mengandung simbol api dianggap membawa energi panas yang dapat mengganggu aliran energi positif, terutama terkait dengan rezeki. Sebagai umat Muslim, kita diminta untuk senantiasa menjaga kebersihan dan keseimbangan spiritual dalam kehidupan sehari-hari kita. Simbol-simbol tertentu dapat memiliki pengaruh pada atmosfer energi di sekitar kita. Oleh karena itu, sebaiknya kita berhati-hati dalam memilih atau menempatkan gambar-gambar yang bisa memengaruhi keberkahan dan kelancaran rezeki. Dalam Islam, kita dianjurkan untuk menjauhi hal-hal yang dapat mengganggu keseimbangan spiritual dan energi positif, serta selalu mendekatkan diri kepada Allah dalam setiap langkah kehidupan kita. Jika kita merasa bahwa simbol-simbol tertentu dapat mempengaruhi aliran energi positif, hendaknya kita memilih dekorasi atau gambar yang senada dengan nilai-nilai keislaman. Dengan demikian, kita dapat menjaga keseimbangan energi spiritual dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa mendapatkan berkah serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Benda-benda tajam atau runcing. Menyimpan benda-benda tajam di dalam dompet dianggap dapat merusak dompet dan diartikan sebagai simbol gentong rezeki yang bocor. Hal ini diyakini dapat mengganggu aliran energi positif uang dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai umat Muslim, kita diajarkan untuk senantiasa memperhatikan kebersihan dan tata cara dalam menyimpan barang-barang kita, termasuk dalam hal keuangan. Gentong rezeki yang bocor diartikan sebagai suatu bentuk perwujudan ketidakseimbangan dalam pengelolaan rezeki. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kebersihan dan kehati-hatian dalam menyimpan barang-barang, termasuk di dalam dompet yang menjadi tempat uang kita. Dalam Islam, kita dianjurkan untuk menghargai dan menjaga setiap aspek kehidupan, termasuk dalam penataan benda-benda sehari-hari. Dengan menjaga kebersihan dan kehati-hatian, kita diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan menjaga aliran energi positif dalam hidup kita, khususnya terkait dengan rezeki. 6. Obat-obatan. Dalam pandangan keislaman, meskipun obat-obatan memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan, namun dianggap memiliki energi yang terkait dengan kesakitan dan penderitaan. Menyimpan obat di dalam dompet dianggap dapat mempengaruhi energi rezeki yang seharusnya positif. Sebagai umat Muslim, kita diajarkan untuk memahami nilai-nilai spiritual dan memberikan perhatian khusus pada penataan barang-barang sehari-hari, termasuk obat-obatan. Energi yang terkait dengan kesakitan dan penderitaan dari obat-obatan dianggap bisa memengaruhi aliran energi positif yang seharusnya menyertai rezeki kita. Oleh karena itu, disarankan untuk menyimpan obat-obatan di tempat yang khusus, terpisah dari dompet yang umumnya berfungsi sebagai tempat penyimpanan uang. Dengan cara ini, diharapkan kita dapat menjaga keseimbangan energi positif dalam kehidupan sehari-hari, terutama terkait dengan rezeki. Itulah 6 benda di dompet membawa sial bahkan bisa merusak rezeki. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Sang Pemberi Rezeki yang Maha Agung. Hari ini, kita bersama-sama merenungi betapa pentingnya menjaga aliran energi positif dalam kehidupan finansial kita, khususnya di dalam dompet yang menjadi tempat penyimpanan rezeki yang Allah anugerahkan. Memahami pentingnya menjaga aliran energi positif di dalam dompet adalah langkah bijak dalam menjaga keseimbangan kehidupan dan kemakmuran finansial.
Dalam Islam, kita diajarkan untuk senantiasa bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah dan menjalani hidup dengan kejujuran serta kebijaksanaan dalam mengelola hartanya. Oleh karena itu, mari bersama-sama merenungi isi dompet kita secara berkala. Buanglah benda-benda yang dapat mengganggu aliran energi positif, sehingga kita dapat memastikan keberkahan dan kelancaran rezeki yang Allah titipkan di dalamnya. Semoga langkah ini membawa keberkahan dan membantu kita dalam mencapai kemakmuran finansial yang berkah. Amin. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak saudara-saudari kita. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk dan keberkahan dalam setiap langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.